Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. akan mempresentasikan proyek desain pemrograman web. Pertama-tama, perkenalkan saya Muhammad Ahdan Zulazki Putra ini, NPM 140 2018 135, dan rekan-rekan saya. Nama saya Anak Anu Anindito, NPM 140 2018 132, dan rekan saya. Nama saya Abdul Aziz Alamin, NPM 140 2018 150. Selanjutnya ada rekan saya. Nama saya Farhan Abdul Aziz, NPM 140 2018 139. Selanjutnya rekan saya. Nama saya Muhammad Mafino Rozi dengan NPM 140 2018 124. Dan kita mulai presentasinya. Nah, untuk awalan, berikut ada tampilan webnya untuk presentasinya. Web tersebut yaitu web rumah sakit ini. Nah, web tersebut yaitu web yang menyediakan layanan kesehatan yang memiliki fitur booking dokter untuk pelayanan medical check up dan lainnya. Dan ini untuk fitur home-nya ada pilihan menu rumah sakit. Di sini ada wajah jadi dokter dan layanan lainnya. Lalu di bawahnya ada artikel. Di sini ada artikel pola hidup sehat, olahraga, dan jam tidur yang baik. Dan untuk selanjutnya, untuk profil. Untuk profil itu menampilkan informasi rumah sakit. Nah, seperti yang berikut ini tentang rumah sakit ini, dan selanjutnya di bawahnya ada visi, selanjutnya ada misinya. Nah, selanjutnya ada fitur login dan register. Selanjutnya ada reservasi. Di sini kita akan mengisi nama, nomor HP, keluhan yang ada, sakit apa, diare, atau apa kita taruh di sini. Dan ini tanggal untuk ceknya, untuk check up-nya. Nah, untuk selanjutnya ada user list, yaitu menampilkan yang ada pada reservasi. Nah, misal tadi kita menulis nama Alvino, sini tuh keluarnya segini, dan ini nomor HP-nya, keluarnya, tanggalnya, dan ini. Nah, selanjutnya di sini saya ada di lawan truth buat HTML di sini koordinat HTML-nya. Koordinat HTML, selanjutnya ada PHP, ini sebenarnya contohnya PHP-nya. Selanjutnya ada untuk SQL, ini sebenarnya contohnya. Selanjutnya ada CSS, ini contohnya. Sekian, selanjutnya untuk rekan saya, Anak Anu Anindito, dipersilakan. Ya, terima kasih Ahdan. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan seperti yang sudah dijelaskan oleh Ahdan. Di sini kita memiliki navbar profil, login, reservasi, dan user list. Jika kita klik profil, maka akan menampilkan profil. Lalu ketika kita klik login, akan menampilkan login dan register. Lalu reservasi akan menampilkan halaman reservasi, user list akan menampilkan halaman yang berisi user list. Kenapa bisa gitu? Mari kita lihat dulu codingannya. Nah, di sini pada indeks HTML kita bisa lihat di sini ada tulisan home yang berarti yang tadi kalau kita klik home maka dia akan masuk ke indeks HTML. Lalu ketika kita klik profil itu akan masuk ke profil HTML.
login akan masuk ke log PHP, reservasi akan masuk ke reservasi PHP, user list akan masuk ke indeks PHP. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Abdul Aziz. Oke, baik. Di sini saya ingin menjelaskan tentang source code yang ada di dalam aplikasi web tersebut. Di sini ada source code yang bernama logo rumah sakit.jpg. Dia menampilkan gambar yang ada di aplikasi web, yaitu seperti ini. Kemudian dilanjut source code-nya, dia ada source code yang bernama image11.jpg, image22.jpg, dan image33.png. Dia menampilkan gambar pada web tersebut seperti gambar seperti ini pada di aplikasi web tersebut. Kita geser seperti ini. Kemudian kita lanjut pada source code yang ada di dalam web tersebut seperti image call 1 dan image info 1. Menghasilkan gambar pada web tersebut seperti ini. Ini call 1 dan ini info 1. Kemudian kita lanjut pada source code di dalam web tersebut. Di sini ada image sehat 1, image sehat 2, dan image sehat 3 yang menampilkan gambar pada web seperti ini. Seperti ini, di pola hidup, ini image pertama, ini image kedua, olahraga, sehat, dan image ketiga, jam tidur yang baik. Kemudian, penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Farhan Abdul Aziz. Ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, web kami memiliki halaman login dan registrasi. Lanjut kita demokan dulu registrasinya. Misal di sini kita username-nya itu Himi, password-nya Himi123. Kita regis. Dia akan muncul ini bahwa registrasi berhasil dan klik OK. Langsung masuk penjelasan dari registrasi yang tadi. Registrasi yang tadi ada inputan untuk masukkan username dan password. Ketika user ngeklik registrasi, username dan password inputan tadi langsung masuk ke login.log.php. Masuk ke codingan PHP ini. Dan ini merupakan, ini kita koneksiin dulu database-nya. Nama database-nya ini Himi. Nyimpen username dan password dari inputan tadi di dalam variabel ini, username dan password. Langsung masuk ke sini, kondisi if, dia ngecek apakah di dalam database username yang dimasukkan input itu sudah tersedia atau belum. Kalau misalnya sudah ada di database, maka akan langsung keluar username telah digunakan.
Tapi jika username itu belum ada di database, masuk ke kondisi if ini dan memasukkan data username dan password inputan tadi di dalam database-nya, namanya data. Setelah itu langsung masuk ke halaman awal. Lanjut kita ke login. Demoin login tadi kan HIMI 1, 2, 3, 4. Kalau salah langsung masuk ke password perintah pemberitahuan bahwa password salah. Kita coba lagi HIMI 1, 2, 3. Kita login berhasil. Langsung ke codingannya. Ini codingan login yang tadi. Inputan dari user, username, dan passwordnya. Ketika user ngeklik login, otomatis langsung masuk ke check_log.php. Masuk ke sini. Ini buat connect ke servernya, dengan nama database-nya, HIMI. Ini menyimpan username dan password inputan yang tadi di dalam variabel ini, username dan password. Ini buat connect database-nya. Ini query-nya buat select dari tabel data pada database HIMI dengan di mana username sama dengan username di inputan. Masuk ke kondisi if-nya. Jika nama yang dimasukkan oleh user itu salah, tidak ada di database, maka langsung masuk ke else dan ada pemberitahuan bahwa username yang dimasukkan salah. Tapi jika username memasukkan username-nya yang benar, maka langsung masuk kondisi if-nya ini dan langsung masuk ke kondisi if yang ini. Di kondisi if ini mengecek username dan password apakah sudah sama sesuai dengan database-nya. Jika sudah sama, langsung masuk lagi kondisi if berikutnya. Di sini kondisi if berikutnya ini mengecek kembali passwordnya itu sudah sesuai dengan database atau bukan. Kalau misalkan sudah sesuai database, langsung masuk ke index2.php. Seperti ini. Ini tampilan setelah login-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Malvino. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang CRUD, Create, Read, Update, and Delete. Sebelum saya menjelaskan, jadi di website kami, di proyek kami ini mempunyai database. Jadi saya akan menunjukkan desain database terlebih dahulu. Oke, di sini ada 3 entitas. Ada entitas rumah sakit, pasien, dan akun. Kita lebih mencondong ke sini aja ya, pasien dan akun. Jadi seperti yang tadi rekan saya sampaikan, Farhan Abdul Aziz mengenai login dan register, dia masuknya ke dalam akun sini. Masuk ke dalam entitas akun. Nah, kalau saya ini CRUD, masuknya ke pasien atau reservasi. Jadi nanti reservasi datanya akan masuk ke entitas pasien. Nah, lanjut kita akan memberitahu physical design dari ERD yang tadi ya. Jadi di sini saya telah membuat database reservasi dengan table user, oke, yang berisi ID, nama, HP, nomor HP ya, keluhan, dan tanggal check up. Oke, kita move ke websitenya. Jadi di sini memiliki fitur reservasi ya. Kita pencet. Oke. Kita demokan terlebih dahulu. Kita isi nomor HP-nya seperti ini. Lanjut keluhannya. Pilek. Lalu kita isi kapan kita pengen check up. Kita masukkan tanggal berformat DD, MM, YYY. Oke.
Nah, kalau kita udah kelar masukinnya nih, kita pencet create, lalu di sini ada notif nih, data inserted successfully, yang berarti data ini masuk ke database yang kita telah buat. Kalau tidak percaya kita bisa cek di sini nih. Kita tekan F5, kita tunggu sebentar. Nanti pasti akan ada di sini. Nah, ya kan? Seperti kita lihat ini data yang kita telah buat ada di dalam database. Kok bisa sih ada di dalam database? Oke, kita akan menjelaskan pada codingannya. Kita move ke text editor. Nah, yang terpenting nih sebelum kita membuat sistem CRUD atau yang lainnya ya, yang menggunakan database, kita harus mengkoneksikan terlebih dahulu nih. Jadi di web kita ini menggunakan database reservasi. Jadi kita harus mengconnect terlebih dahulu. Seperti ini defaultnya. Lalu reservasi ya. Tadi kan kenapa nih? Kok kita udah reservasi, datanya bisa ada di database kita. Oke. Jadi gini, pertama kita ini dulu nih, declare nih, kita kan butuh database.php nih, supaya terkonek kan ya. Jadi kita requirein dulu ini, lalu kan di sini kan ada field nih. Ada field nama, nomor HP, dan lain-lain nih. Nah, di field tersebut punya ID masing-masing yang berbeda. Seperti ini. Nama, ID-nya nama, dan seterusnya. Kan berbeda nih. Jadi dengan ID ini kita bisa menginsert data yang telah kita ketik. Caranya gimana? Di sini nih. Jadi di sini ada kondisi ya. It set post, yaitu metode post, di mana kita ini bisa mengupdate atau bukan update ya, menambahkan data dari web ke database yang kita punya. Seperti ini kita tadi menambahkan nama, nomor HP, keluhan, tanggal. Nah, di sini nih kita declare dulu nih sebenarnya nih. Variabel nama dia bakal ngepost ID-nya nama. Variabel nomor HP dia bakal ngepost yang masukkan nomor HP dan yang lain-lainnya. Nah, sintaknya ini kalau untuk buat insert data, yaitu insert into user. User kan itu tadi namanya nama tabel yang telah kita buat ya, yang berisi nama, HP, keluhan, dan tanggal, yang value-nya memiliki kolom nama, HP, keluhan, dan tanggal. Nah, ketika kita telah mengisi field yang telah ada itu yang di web, nanti dia akan dieksekusi tuh ketika kita pencet create. Nah, jika ini telah terinsert data-datanya, kalau sudah berhasil masuk ke dalam database, maka akan ada notifikasi data inserted successfully seperti ini. Namun bila tidak terinsert, maka tidak akan ada notif seperti ini. Oke, kalau untuk create sudah ya. Jadi kita move ke read. Nah, di sini terdapat user list di mana kita bisa melihat data-data yang telah kita buat. Nah, kita lihat nih, ada kan tadi kita buat namanya Malvino, nomor HP seperti ini, tanggal seperti ini. Nah, kok bisa sih dia nge-read data yang telah kita buat? Ya, kita move ke codingannya dulu deh. Tadi yang ini kan di file index PHP, jadi kita buka file index PHP atau PHP ya. Nah, di bagian paling atas kita declare lagi nih, kita membutuhkan database.php untuk tersambung, terkonek ya, antara web dengan database. Lalu untuk read kita butuh syntax select. Jadi kita men-select data yang ada pada user. Nah, di sini nih sudah kita select, tapi gimana nampilinnya? Nah, di sini kita bisa lihat kan dalam bentuk table ya. Jadi kita buat aja table seperti biasa. Nah, untuk data-datanya kita bisa declare atau kita bisa buat variabel. Di sini saya buat variabel person, awalnya people ya, terus saya
di for each saya declare jadi person. Jadi di variabel ini dia ngambil atau nge-get data yang ada pada kolom ID, nama, HP, dan seterusnya. Maka dia akan muncul nih data-data yang telah kita buat. Lanjut ke edit. Oke, sebelumnya kita demoin dulu ya. Ini edit. Kita ganti jadi bunga. Oke. Nomornya kita ganti jadi 0896 sekian. Keluhannya jadi pusing. Tanggalnya kita nggak usah ganti. Lalu kita klik update. Perhatikan ya. Kita klik update. Lalu kita lihat datanya apakah berubah. Nah, data yang kita buat tadi berubah nih. Wah, kenapa bisa berubah ya? Oke, kita lanjut nih. Kita lihat file edit.php. Kayak tadi sama butuh db.php. Lalu kita declare bukan declare, maksudnya menggunakan sintak select from user sama seperti read, tapi bedanya apa? Kita butuh yang namanya ID nih. Di sini kan ada ID. Kenapa ID diperlukan? Jadi kan setiap kita buat akun, maksudnya membuat reservasi, setiap user itu punya ID yang berbeda-beda nih. Jadi contoh tadi kita bikin nih, ini ID-nya 49 ya. Jadi misalkan kita bikin lagi nih, pasti ID-nya bukan 49, 50. Kenapa? Karena sudah auto increment. Nah, kenapa itu dibutuhkan ID-nya? Jadi kalau kita nggak pakai ID nih, nanti datanya nggak bakal bisa keubah. Atau malah keubah semua data yang telah kita punya. Jadi kita butuh yang namanya ID. Nah, seperti itu. Kalau ini sama seperti kita menginsert ya. Jadi ini kita masukin nama yang baru, bebas ini pokoknya kita mau edit yang mana. Habis itu ketika statement dijalankan atau kita tadi pencet update, dia bakal, kalau berhasil, bakal pindah ke user list. Langsung nampilin data yang telah tadi kita buat atau kita edit. Jadi seperti itu. Jadi yang terakhir ada delete. Kita langsung delete aja ya. Oke. Oke, di sini data yang telah kita buat udah hilang nih. Kenapa bisa hilang? Oke, sederhananya kita buka aja ya file delete.php. Nah, tadi kan di sini di user list ketika kita pencet delete, maka web tersebut nih sistem akan menjalankan delete.php. Apa sih itu delete.php? Jadi contoh tadi kita klik yang namanya bunga dengan ID 49. Kita klik delete. Nah, maka sistem akan menghapus user yang ID-nya itu 49. Nah, seperti ini ya. Jadi web ini mengambil data ya dengan metode get, ngambil ID, jadi langsung ke sintaknya ini nih. Delete from user where ID sama dengan ID. Kayak tadi tuh, ID-nya kan 49, maka ini websitenya akan menghapus data yang ID-nya 49. Kalau kita nggak pakai ini nih, kemungkinan besar ya nggak bakal kehapus dan bakal kehapus semua itu. Ya udah seperti itu aja untuk CRUD. Jadi mungkin sekian ya dari presentasi di kelompok kami. Sebentar. Oke, semuanya bisa ini unmute. Saya selaku ketua mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi atau saat mendemokan websitenya. Dan teman-teman saya yang tadi mungkin ada sedikit kesalahan juga ya. Seperti menampilkan codingan itu ada yang tidak tampil dan sebagainya. Tapi overall kami telah menampilkan website kami yang telah kami buat dengan semaksimal mungkin dan sebisa mungkin. Jadi sekian
dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.